Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Barizi. Pasti di acara obrolan santri penuh inspirasi. Mantap. Mantap sekali. Baik, sobat dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan ngobrol panjang kali lebar kali tinggi ya Pak ya. Benar. Ini dengan kawan alumni juga ya, santri juga yang saat ini sukses bergerak di bidang jasa. Alhamdulillah. Bidang jasa barbershop. Ya. Beliau adalah Ahmad Budiono. Sering Sering dulu kalau dipanggil di pondoknya Mas Kacung. Mas Kacung ya. Sekarang aktif di bisnis barbershop Pak ya. Benar. Nah, begini, ya. Kita ini kan ngobrol malam ini biar jadi inspirasi bagi sobat-sobat pemirsa. Benar. Gitu. Buat teman-teman semuanya ya Mas. Iya betul. Ini saya mengamati. Saya panggilnya apa ini enaknya? Mas Kacung boleh. Mas Kacung boleh. Mas Kacung. Mas Oke. Joker juga boleh. Sekarang udah berani jadi Mas Joker Pak. Gitu. Oh Joker barbershop. Barbershop Joker. Baik. Kacung. Bung saja lah. Oh, Bung boleh. Oke. Biar lebih enak juga. Lebih lancar lagi pakai Bung ya. Oh, gitu. Saya ingin ngobrol, ini panjang nanti. Ya. Ini saya mengamati perjalanan Anda mulai dari nyantri dulu ya, di pesantren, kemudian boyong meniti karir dan sekarang ini sukses di bidang jasa barbershop. Baik, yang pertama gini Pak, masa mondok. Ya, masa mondok dulu. Jenengan masuk, ya, Anda masuk mondok ini tahun berapa? Saya dulu masuk pesantren atau mondok itu tahun 2004. 2004. Saya lulus SMP Pak waktu itu. Lulus SMP langsung disuruh mondok sih seperti itu. Begitu, disuruh pondok. Disuruh mondok oleh orang tua. Sebenarnya sih kita ingin coba-coba dulu sebenarnya gitu. Karena ada saudara saya juga mondok gitu. Tapi apa ya, lambat laun saya kayaknya pengen juga sih mondok. Gimana sih rasanya mondok sebenarnya, itu seperti apa sih pondok gitu. Iya. Setelah saya pengen mondok, ada dorongan dari orang tua. Abah saya itu almarhum, gimana kalau kamu mondok, coba-coba dulu lah, takutnya kalau kamu sekolah, teman-temanmu ya satunya sekolah sana, satunya kelas sini. Kalau di pondok kan nggak banyak temennya. Ya tak coba-coba dulu sih. Iya. Siapa tahu nanti kerasan gitu. Saya coba mondok tahun 2004 itu sebenarnya cuma coba-coba, akhirnya awal sih ya, kalau awal-awalnya sih kita mungkin nggak kerasan, lumrah karena pertama di rumah kita mungkin bangunnya siang, di pondok kita terus disuruh untuk bangun pagi banget ya. Pagi banget. Jadinya kita perasaannya kayak gimana sih kok tiba-tiba berubah banget gitu loh. Jadi yang 100% jadi yang 70% gitu loh Pak. Wah, awal-awal emang nggak kerasan, tapi 1 minggu coba untuk menghayati, oh inilah mondok, oh inilah di tempat saya yang harus belajar gitu loh. Begitu ya. Semakin lambat laun, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, kok malah jarang pulang. Oh begitu ya. Malah menikmati rasanya, banyak teman, banyak teman, yang kedua kita ada banyak yang banyak yang bukan asli Jawa kan, jadinya bagaimana sih orang-orang yang di luar, oh kamu maksudnya mana Kalimantan, bahasanya udah beda ya kalau dari Kalimantan. Oh beda lagi mas, ini cuma nada-nadanya agak benda dikit, jadinya wajar. Oh jadinya kita bisa menghormati teman-teman yang dari Madura apalagi ya. Kita ngelihatnya ini udah serem ya, Madura nih orangnya keras-keras atau kan, orangnya kayak gitu kan. Tapi kita udah menelusuri, mereka lebih sosialnya lebih bagus. Oh begitu. Persahabatannya lebih bagus juga. Dan memang ternyata kita akui ya. Oh iya benar. Multikultural itu di pesantren. Benar. Kita menemukan seseorang yang mana ya, kelebihan itu di pesantren. Kita tunjuknya kelebihan kita itu pasti ada di pesantren Pak. Serius benar. Iya. Jadinya gini, kita yang awalnya itu nggak bisa menjadi orang yang bisa. Karena kalau orang pondok pun suatu benda itu gayung buat mandi, bisa bikin minum.
Kalau darurat itu Pak. Iya. Darurat. Jadi kan di pondok itu bisa menemukan suatu hal yang baru. Keterbatasan santri itu jadi kelebihan. Kelebihan benar sekali. Jadi kita menemukan hal baru di pesantren. Selalu punya solusi santri. Benar. Iya. Suatu yang nggak bisa jadi bisa, Pak. Iya. Baik. 2004 Anda masuk di pesantren Babu Salam, Banjarjo ya. Baik. Favorit lo itu. Asik. Baik, sampai berapa tahun, Pak? Saya berapa tahun ya? Saya keluar itu 2009. Jadinya lama, Pak ya. Jadinya kita sekolahnya SMA 3 tahun kan. Sebenarnya kita mau pulang, tapi ngerasa enak di pesantren sampai lama. Begitu. Sampai 2009 sampai sama orang tua saya itu mau pulang enggak gitu. Kayak merasa enak di pesantren jadinya. Awalnya nyoba-nyoba keenakan. Jadi keterusan, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, siap. Gini ya, namanya nyantri. Ini berkumpul dengan orang banyak, beda kultur, beda budaya, beda ini dan itu ya kan. Tadi Anda bilang seperti itu. Ini tentu ada kesan-kesan yang Anda rasakan selama Anda di pesantren. Bisa jadi kesan itu apakah sama teman ya, lingkungan sosial sama teman sesama santri di pondok. Kemudian bisa jadi kesan dengan guru, ustadz atau dengan ilmu atau kegiatan-kegiatannya. Gini, untuk kesan-kesan di pondok banyak banget sebenarnya. Iya. Tapi kesan yang paling nggak bisa saya lupakan itu menemukan suatu ilmu yang saya nggak bisa jadi bisa. Yang pertama, dulu saya kan setelah lulus dari sekolah SMA, karena kita nggak mau kuliah atau enggak, tapi saya masih pengen tetap di pesantren. Oh begitu. Ditawarin sih dulu sama orang tua, sama umi, sama abah saya almarhum, ditawarin untuk kuliah apa enggak. Ya saya coba dulu pesantren, kayaknya lebih nyaman di pesantren sih kayaknya. Karena dulu waktu lulus SMA tapi di niat masih belum lulus, Pak. Oh begitu. Nah, jadi kita mau pengen menyelesaikan diniyahnya dulu. Mantap. Setelah itu saya ingat di waktu saya ikut di dalam, sama Bunya itu disuruh bikin wastafel, tempat cuci tangan, yang tempatnya di atas, ya kan? Kesannya seperti itu. Nah, di sini saya kan belum bisa. Dulu waktu bantu tukang atau yang biasanya buat masang, orangnya sakit. Jadinya gimana? Terus di Aman Bunyai disuruh, Kacung, ini dong, tolong pasangin wastafel. Dah, saya mau nolak kan nggak bisa. Iya. Saya yayain aja. Kita cuma isyarat Bismillah, katanya bisa gitu ya. Kita percaya Bismillah, insya Allah bisa, Pak. Seperti itu, Pak. Jadinya mau nggak mau, kita dengan keterampilan kita yang nggak bisa, keterampilan cuma melihat doang, kita bantu-bantu, akhirnya coba kita pasang satu persatu. Oh dulu orangnya pakai pasang ini, kita pasang. Nah waktunya nomor 2 ini pasang yang ini. Coba, oh cocok, jadinya udah kita pasang sempurna, walaupun agak nggak terlalu perfect ya, Pak ya. Tapi udah nyantol. Tapi sekarang insya Allah masih ada, insya Allah masih ada. Wastafel insya Allah masih ada. Jadinya gini, Pak, di waktu itu cuman di pikiran kita, nah inilah di pesantren di waktu kita nggak bisa menjadi bisa. Nah, ilmu yang kita dalami di situ kan. Insya Allah kalau di pesantren kan kita teori dulu, baru menerapkan di masyarakat karena seperti itu. Begitu, nah, di waktu itu kita coba terapin di situ, akhirnya dengan Bismillah bisa. Akhirnya saya nggak ada komplain dari dunia, nggak ada komplain, akhirnya alhamdulillah. Gimana ini kok seperti ini? Makanya, tak kira kebalik, nggak, akhirnya kayak gitu, Pak. Akhirnya kalau kesimpulan saya kesannya seperti itu. Dengan Bismillah, dengan kita belajar dengan tekun, insya Allah jadi bisa, Pak. Makanya saya bilang tadi, santri itu selalu punya solusi, Pak. Nah, benar. Ya, berarti kan tadi Anda awalnya hanya pengabdian kan ya? Berarti pernah masuk di ini ya, istilahnya kalau di pesantren sana itu anak dapur, persada. Persada itu saya hanya tahun 2000 berapa ya? 2007-an jadi persada itu. Begitu. Kepepet, tapi bisa loh, Pak ya.
Oh, bisa. Alhamdulillah bisa, Pak. Masih alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian begini, kalau kesan dengan lingkungan sosial teman atau guru, ya, Guru favorit sampai ya? Pasti kalau sampai, Pak. Favorit, karena lebih sosialnya lebih menyatu kan, juga sering ketemu gitu. Iya, siap. Favoritnya gurunya Pak Marici aja ya. Oke. Ini memang di Persada termasuk salah satu anak asuh saya. Ya, benar-benar. Alhamdulillah sampai sekarang masih anak asuh. Masih begitu. Baik. Begini. Ya. Kemudian sekarang Boyong di 2009. 2009. Baik. Kehidupan pasca Anda Boyong dari pesantren. Seperti apa? Oh gitu. Dulu waktu emang Boyong emang disuruh almarhum. Waktu itu emang almarhum agak sakit-sakitan, jadinya disuruh Boyong. Abah, ayah. Umi. Oh, siap, Jadinya di waktu saya kecil kan jarang ikut orang tua, karena orang tua saya 24 tahun di luar negeri. Oh, betul. Jadinya saya ikut tante atau ikut bude. Jadinya saya emang ditaruh di pesantren buat belajar untuk ilmu agama. Jadi takutnya kalau orang tua pasti kalau kita jauh, jadinya kan apa ya, takutnya anaknya pasti pergaulannya pasti kalau di luar agak gimana. Lost control ya. Ada kutip lah Pak ya. Iya, siap. Jadi lebih gimana, kamu masuk pesantren aja nggak apa-apa. Nanti kalau kamu kerasan, ya alhamdulillah. Kalau nggak kerasan ya di kerasan-kerasanin kayak gitu. Ya, akhirnya kan emang saya kerasan ya sampai sekarang. Ya, dulu oke, sampai tahun 2009 saya betah gitu. Iya. Jadinya untuk ke teman-teman sih kesannya lebih apa ya? Karena banyak teman yang dari luar kota, saya mencoba untuk apa ya namanya berteman sama mereka. Alhamdulillah mereka juga baik sama saya kan ya. Jadi kesannya itu buat teman-teman sampai yang dulu dari Madura, kalau Madura itu emang pergaulannya kalau ke saya emang wow gitu loh. Oh ini Mas kalau di Madura seperti ini dulu. Kalau di sana itu banyak ini. Nah jadinya saya yang awalnya nggak tahu, waktu dulu kan nggak ada handphone Pak. Oh iya siap. Gadget masih apa ya, hitam putih ya kayaknya. Iya. Foto pun masih jarang. Iya. Nggak ada. Mungkin foto yang pakai kelinci atau apa. Jadi dengan cerita mereka itu, seperti itu ya di Madura. Walaupun kita belum ke sana, kita menjadi mengerti. Jadi kalau kita pesantren banyak orang yang dari daerah sana, kebudayaan itu diusung ke mana, ke pesantren, kita juga welcome. Kalau budaya kita seperti ini, orang Jawa seperti ini. Jadi di pesantren itu emang mengolah, bisa mengerti budaya di antar daerah kayak gitu Pak. Iya. Pasca Boyong Pak ya, pasca Boyong. Pasca Boyong itu emang kita untuk kehidupan di luarnya gini. Saya Boyong 2009 karena dulu saya pernah ngabdi di Jember, ikut Gus Solid. Nah, ikut Gus Solid berapa tahun ya? Mungkin 2 tahun lah di Gus Solid. Diajarin sana dulu saya nggak bisa apa-apa, pegang komputer pun di SMA dulu masih berebut. Karena waktu itu emang kondisi komputer jarang, itu masih pakai apa itu namanya Pak, yang kotak itu ya. Bukan flash disk ya, yang zaman dulu itu ada. Iya betul. Nah, komputer itu cuma 3, jadinya kita saling berebut. Ini mungkin kita buka satunya belum terlalu bisa, Mas gantian Mas gitu. Akhirnya di Jember udah di sana teknologinya udah maju ya. Waktu itu di sana Gus Solid buka warnet sama counter. Jadinya saya disuruh untuk jaga counter dan saya disuruh untuk belajar jadi di counter di dunia apa namanya, pelayanan customer. Jadinya saya juga bisa diajarin, terkadang diajarin, Mas ini komputernya gimana? Ini dioperasikan, yang ini dioperasikan seperti ini. Jadinya ilmu yang dari situ setelah saya Boyong, saya terapkan di waktu udah pulang Pak. Betul. Saya mencoba untuk usaha counter waktu itu. Counter ya. Usaha counter, letaknya dulu di Gondang Legi. Waktu zaman dulu masih belum ada isi lagu, belum ada orang yang punya. Sekarang udah pakai M-Banking, udah isi pulsa sendiri ya. Betul. Dulu pakai jasa itu. Berapa tahun ya nggak salah itu 1,5 tahun saya di situ. Habis kontrak bingung. Kontraknya nggak bisa dilanjutin. Betul. Sama orangnya, Mas maaf itu kontrakannya mau saya bongkar karena itu ada perluasan jalan katanya, nggak bisa dilanjutin. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya mengolah otak lagi untuk
usaha apa sih untuk selanjutnya? Karena modalnya masih membeku, saya dulu ikut orang dulu. Iya. Ikut orang dulu. Saya bekerja di waiters atau pelayan di ruang makanan. Nah, rumah makan. Rumah makan, Pak. Rumah makan. Ya. Di rumah makan gimana sih di situ? Di situ kita ambil lagi dari masa pondok. Jadi kita disuruh konsisten. Jamnya masuknya jam berapa? Kita pulangnya jam berapa? Itu sama di pondok. Tapi kalau di pondok kan kita lebih bangunnya pagi. Ya. Kalau kita kerja mungkin pagi sekali mungkin jam 7 ya. Pulangnya mungkin jam 5 atau jam 3 ya kan. Malah lebih awal. Lebih awal. Sebenarnya lebih lebih enak di pekerjaan. Jadinya kita bekerja di mana, ikut orang. Akhirnya 2 tahun lebih saya ikut orang. Kesimpulannya pengen buka usaha lagi. Begitu. Pengen buka usaha lagi, dan keterampilan saya itu apa sebenarnya, kan kita nggak tahu. Iya. Ujung-ujungnya dulu itu di sini di Kepanjen ada ada tempat punya istri saya. Belum saya nikah, kita kenal dulu istri saya. Nah, istri saya punya kontrakan di sana, dipakai dulu nggak apa-apa, nanti selebihnya nanti uang kontraknya gampang dah. Nggak apa-apa. Akhirnya saya pakai buka warung atau warung wifi. Zaman dulu kan jarang juga ada wifi. Jadinya kita buka wifi dan buka warung kopi. Jadinya banyak pelanggan, lumayan sih. Waktu itu warung kopi masih jarang banget. Di sekitaran sini. Kepanjen masih jarang banget. Banyak orang yang nongkrong, anak-anak muda atau apa. Dengan seperti itu masih santai-santai aja. 1 tahun, 2 tahun mulai menurun karena banyak yang buka kafe begitu atau warung kopi, warnet namanya ya, warung kopi sambil internet. Seperti itu. Lambat laun kalau semakin sepi, kenapa sih semakin berkurang? Nah, akhirnya saya berpikir, mungkin terlalu banyak pesaing juga. Sekarang udah banyak yang buka warung kopi dan juga free wifi, dan juga wifi-nya udah kencang-kencang gitu kan. Kita mau terotak lagi, gimana sih kalau ditambahin dengan yang lain gitu. Keterampilan saya dulu di pesantren juga satu. Waktu dulu kan kita kalau dengan terdesak, kita potong rambut pun masih pakai sisir sama silet, Pak. Iya, yang namanya seset. Kalau sekarang udah sesak ya. Dulu-dulunya seset. Jadinya di situ saya berpikir, kenapa nggak buka barbershop aja ya, potong rambut ya. Keterampilan seperti itu. Jadinya kita coba-coba. Akhirnya awalnya coba-coba dulu. Pesantren dulu coba-coba, sekarang coba-coba. Mungkin bisa jadi berkah buat atau apa ya. Pesantren dulu motong, segini coba motong gitu. Akhirnya saya mencoba untuk les di Surabaya waktu itu. Masih jarang-jarang orang yang les. Di keahlian barbershop ini ya? Iya. Di zaman dulu masih jarang buat orang-orang yang les ya, Pak. Waktu itu masih budgetnya cuma terlalu mahal dulunya. Iya. Kesimpulan itu saya punya tabungan. Jadi saya coba untuk bayar untuk les. Di situ saya belajar selama mungkin 3 bulan. 3 bulan. Menekuni dunia barbershop. Akhirnya saya udah bisa, udah lulus. Saya buka di Kepanjen awal-awalnya. Jadi warung kopi sama potong rambut. Nah, di potong alhamdulillah waktu itu pelanggan pertama saya orangnya orang tua. Iya. Jadinya potongnya nggak terlalu banyak tantangan sih, Pak. Iya. Semakin lama semakin lama banyak pemuda-pemuda yang lagi, Mas, saya potong ini dong, saya potong itu dong. Jadi kita buka Google dulu, Mas, potongannya kayak apa ini ya? Modelnya. Iya, Mas, bener yang ini. Kita coba potong. Alhamdulillah customer sampai sekarang masih karena masih kalau tetap itu ya, bertahan atau masih hasilnya bagus, Mas. Begitu. Lanjutin, terusin. Alhamdulillah. Sebelum itu sesudah itu semakin melambat laun, kita kena guncangan pandemi Covid ya. Covid itu tahun berapa ya? 2019 atau 2018 ya? Awal 2019. Nah, seperti itu. Nah, guncangan seperti itu, kafe nggak boleh buka, jalan ditutup. Makanya kita bingung.
Nah terus usaha kita gimana ini? Listrik bayar, Ya. PDAM kalau di kota bayar, ya kan? WiFi bayar. Kalau Sumbernya kita dari nggak ada mana? customer, susah dong bayar. Nah, di situ seperti itu, saya bingung. Wah, ini kafe nggak boleh buka. Tapi di peraturan di situ, barbershop nggak ada, Pak. Potong rambut nggak ada. Loh, ini barbershop berarti boleh buka. Nggak terlinklude di situ ya? Itu nggak tercatat sih, nggak tercatat. Kalau barbershop itu harus tutup. Jadi ini cuman di situ tertera barbershop harus pakai namanya itu Pelindung itu. pelindung atau kita pakai apa ya Nang? Itu namanya alkohol yang bisa Iya, hand sanitizer ya. Sanitizer. Hand sanitizer. Nah, pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus safety. Ya, Karena kita dipantau dengan apa namanya kedokteran juga sih. Terkadang kalau waktu itu banyak lalu lalang razia. Oh begitu ya. Razia. Kita harus pakai safety. Wah, kalau barbershop ikut dibatasi Pak waktu itu, wah alamat orang-orang gondrong semua loh Pak. Iya benar sih juga. Nggak boleh seperti itu sih Pak. Ya. Orang-orang pada gondrong kunciran semua Pak. Ya, oke. Jadinya makanya tidak masuk di situ ya. Nah makanya kita masuk, kita tanyakan apa aja yang harus tutup sih Pak. Waktu itu yang harus tutup kafe, kayak pasar-pasar yang keramaian kita harus tutup. Kalau barbershop kita mungkin lebih ke personal ya Pak ya. Iya, Personal jadi kita harus tes dulu pakai apa namanya pengetes suhu. Kalau dianya lebih dari 35 atau berapa, kita tolak. Pakai prosedur ya. Prosedurnya seperti itu dari dokter. Iya. Jadinya kita hindari dulu. Jadinya nggak apa-apa sih, cuman penghasilannya agak lebih kurang. Nah, timbullah di situ dari teman-teman ada cara dari komunitas. Mas, gimana kalau kita lebih ke rumah orang-orang ya, customer kita kan udah punya kontak nih. Gimana coba kalau kita hubungi, kita datang ke rumahnya. Oh, jemput bola. Nah, itu Iya. door to door sih. Katanya orang-orang ke door to door. Customer banyak yang suka. Begitu ya. Penghasilannya kata orangnya kalau budgetnya gimana agak lebih mahal karena kita pakai safety dan kita datang ke rumahnya. Yang pertama awalnya budgetnya mungkin di 35.000 jadi 50.000. Nah di situ untuk barbershop semakin jalan. Tapi pelanggan fine saja Fine kan? aja Pak. Waktu itu pelanggan wah nggak apa-apa deh daripada kan nggak potong, gondrong, iya kan? Iya. Sekolah aja udah offline atau pakai apa itu Pak namanya? Kalau offline Online Pak. online ya. Itu online. Jadinya harus pakai Zoom gitu. Nah, disitulah barbershop pelanggan saya semakin banyak dari mulut ke mulut. Begitu. Nah, jadinya ini teman saya, oh ini bisa dipanggil kok. Coba ini customer semakin banyak, yang motong cuma saya. Jadinya terkadang Mas ini jam berapa ya bisanya? Wah besok Mas. Jadinya terkadang pelanggan udah terkadang kalau nggak WA lagi. Jadi kita berusaha untuk tambah personil atau capster lagi. Waktu itu capster lagi, tambah lagi satu capster seperti itu. Jadinya untuk usaha jalan terus. Oke, asik. Nah, sekarang gini, capster tadi ya. Ya. Ini berarti kan terkait di rekrutmen ya. Iya benar rekrutmen. Ini untuk rekrutmen. Benar. Apakah ada trik khusus ya, atau memang mereka ini datang melamar ke sini, atau Anda memang sengaja mencari atau melihat teman, ya, kolega, keluarga, tetangga, atau siapapun yang sedang butuh kerja. Oh, ini ingin saya ajari nanti biar kerja di saya jadi capster sama nanti biar sukses juga. Bagaimana kalau kita mencari capster ya. Terkadang kita itu mencari capster itu susah-susah, nggak susah sih, nggak susah bilang kayak gitu. Kita mencari susahnya kita mencari sekarang nggak bisa langsung Mas saya butuh capster, nunggu Mas gitu kan. Karena waktu dunia sekarang, maksudnya dunia 2000 tahun 2000 berapa ya, 2020 ke atas, kita lebih tajam ke sosmed. Kita kalau antar ke mulut kan terkadang lama Pak. Jadi kita up dulu ke sosmed, sosial media. Kita di sini terapkan, kita mencari capster yang udah berpengalaman minimal 1 tahun dan juga mempunyai sertifikat seperti itu, atau udah les. Walaupun dia nggak bersertifikat, mungkin pengalaman lebih dari 2 tahun lah, kayak gitu kan. Nah, terkadang kita habis itu ada yang DM Mas atau yang inbox, kan? Gitu tertera juga nomor telepon saya.
telepon terkadang, Mas saya butuh pekerjaan, saya capture di sini, rumahnya di sini, dan saya pengalaman saya 1 tahun atau 2 tahun, seperti itu kan ya. Ya kita interview coba. Saya dulu datang ke tempat saya, kita interview, ngobrol sebentar gimana untuk etika. Terkadang orang ngobrol kan etika dulu kan kita lihat kan. Takutnya walaupun dia pintar tapi etikanya breng-brengan kan kita juga pikir 2 kali Pak. Betul. Jadinya kita itu yang diutamakan. Ya makanya itu. Ingat lagi di pondok nih. Diutamakan etika. Sopan santun bener ya. Setinggi apapun ilmumu kalau etikanya kurang baik ya di masyarakat nggak dipakai. Nggak dipakai. Dan berarti kan salah satunya yang Anda pahami ketika Anda di pesantren kan seperti itu Pak, benar. Karena di pesantren kan yang terutama diajarin etika. Betul. Yang terutama itu. Etos kerja Pak, semuanya ada tahu di pesantren. Makanya kita itu belajar semuanya itu keterampilan suatu yang nggak bisa jadi bisa itu di pesantren. Begitu. Siap. Kalau orang Jawanya unggah-ungguh ya gitu. Unggah-ungguhnya yang kita pakai. Kita lanjut dulu ya. Kita interview. Setelah interview kan kita belum tahu hasilnya. Kita tes Pak. Nah kita tes gimana hasilnya. Hasilnya. Terkadang kalau orangnya lagi grogi bilang besok aja masuk karena saya belum siap mental gitu. Kita udah alma mater udah barbershop yang sertifikat gitu kan. Kalau orangnya emang terkadang kalau barbershop itu ada 2. Ada yang udah barbershop itu berpengalaman tinggi atau sertifikat itu pasti namanya detailing. Kalau orang yang pangkas rambut itu namanya klasik. Nah, terkadang orang yang ngelamar itu kebanyakan yang klasik dari pangkas rambut biasa. Makanya kita tes dulu. Kalau udah memenuhi syarat, nggak begitu lama, 2 hari atau 3 hari kita panggil. Kita pekerjakan dan terutamakan etika. Untuk bekerja seperti itu. Sampai saat ini sudah ada berapa kapster nih? Alhamdulillah udah banyak ya. 7. Voice. 7. Insya Allah ini buka opening lagi Pak ini Pak. Begitu ya? Iya opening lagi nih Insya Allah. Cabang lagi Insya Allah. Mantap. Jogor Barbershop Insya Allah ada di tempat-tempat semuanya ya. Doakan aja. Amin. Mudah-mudahan. Nah begini. Kalau menurut Anda benar. Kemudian Anda mulai masuk di bisnis barbershop ini. Ada enggak yang menginspirasi Anda dengan apa yang Anda pelajari atau Anda dapatkan ketika di pesantren? Ada. Gini. Saya dulu itu kalau di pesantren paling suka itu hari Jumat. Iya. Nah, di hari Jumat. Kenapa dengan hari Jumat? Yang terutama kan kita libur semuanya tuh Pak. Iya. Yang kedua kita ke Ro'an. Ro'an itu Jumat bersih. Oh, Jumat bersih. Benar. Siap, masih ingat kok? Masih betul. Iya. Ini hari Jumat bersih itu kita bersih seluruh pondok. Di mana itu di pondok kita bersihkan, rumput-rumput semuanya dibersihkan supaya pondok kita jadi bagus katanya. Ya. Itu kan kita pasti arahan dari ketua santri ataupun dari keamanan. Seperti itu. Jadinya mau nggak mau kita harus bersihkan. Tapi saya senang kalau melihat kamar saya bersih, kamar mandi saya bersih. Buat teman-teman juga lebih fresh sih. Kalau daripada bersih. Ya betul. Disitulah saya ingat gini. Dibuat usaha saya sih, terutama dibuat usaha saya. Hari Jumat teman-teman pada minta potong sama saya. Mas Kacung nggak sibuk nggak? Terkadang kan anak yang kecil kan tanya dulu. Nggak sibuk Dek, kenapa? Tolong dong potongin rambut saya. Iya. Kalau saya nggak sibuk atau apa, mesti saya potong dulu. Pasti jangan lupa ya 1 eceran. Terus saya eceran 1 eceran aja gitu. Dulunya seperti itu. 1 eceran bisa dibeliin minum sama teman-teman. Saya kalau mau dibayar sih nggak mau. Karena masih kan namanya juga di pondok Pak. Sesama juga, kawan lah ya. Uang jajan sih berapa sih Pak? Iya. Saya juga berpikir jadinya ini nggak apa-apa. Saya potong. Kalau hari Jumat emang terkadang itu berapa orang ya, banyak teman-teman itu dari kamar yang 1, 2, 3 banyak yang potong. Yang udah akrab sama saya kan terkadang juga ada yang potong di luar sih. Disitulah kesimpulan buat usaha saya. Wah ini kalau saya dibayar ya buka barbershop
banyak juga ya dulu kan Gitu, di pondok ya, juga dapat minuman menghasilkan buat saya. Iya, iya. Kalau kita betul. buat di mana barbershop di kalangan kota, nah seandainya kita buka di kalangan kota lebih dapat menghasilkan uang banyak kan gitu Iya, ya Pak. iya, iya. Jadinya kita saya punya inisiatif pengen buka barbershop di kota aja. Begitu. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan seperti ini Bapaknya. Begitu ya. Iya benar Pak. Dan bahkan sudah ada rencana buka Lagi cabang ya? benar-benar Insya Allah ya nggak jauh beda sih di daerah sebelah sih. Ya. Gunang Legi. Oh, Gondang Legi. Insya Allah di Gunang Siap, Legi siap. buka. Ini dikelola sendiri, turun tangan sendiri atau memanfaatkan kapster lagi. Kita untuk opening mungkin saya sendiri yang terjun ke sana. Begitu. Jika udah jalan mungkin ya teman-teman lah. Ya mungkin butuh pekerjaan dari barbershop yang lain, mungkin ada teman-teman kapster yang ingin daftar ya nggak apa-apa. Nanti kita terima. Lagi-lagi manfaat untuk orang lain. Nah benar sekali. Kita buka lowongan kerja buat orang lain kan rezekinya buat kita dan mereka juga sih. Baik, siap. Sekarang ini saya mau tanya, ini mungkin sering dialami oleh teman-teman pebisnis ya Pak? Nah benar. Terkait usaha Anda di bidang jasa barbershop ini. Persaingan Pak. Benar. Ini gimana trik strategi Anda untuk menyikapi, oh kok ternyata di sini buka, itu sukses ya, saya buka juga di sini. Ini gimana? Gini, saya juga dapat ilmu dulu dari pesantren. Iya. Kalau rezeki itu udah ada yang ngatur, nggak akan ketukar kan seperti itu. Iya, Jadi kalau teman-teman emang buka sendiri sih, seandainya banyak yang buka di sebelah saya buka, yang mungkin di depan saya udah buka atau pengen buka, ya fine aja Pak. Saya nggak masalah karena saya percaya kalau rezeki itu pasti ada yang ngatur juga. Yeah. Toh gini juga buat teman-teman mungkin karyawan saya udah punya modal mau buka sendiri, saya fine aja Pak, gitu loh. Karena kenapa? Mungkin mereka nggak akan tetap menetap di barber saya juga. Jika mereka pingin buka yang lain, pingin sukses kayak seperti saya. Mereka mempunyai public figure kayak saya kan, Mas saya pengen buka kayak sampean, pengen sukses kayak sampean, ya nggak apa-apa, saya fine aja. Banyak juga yang udah bekerja di sini lama, berapa orang ya, 5 orang udah buka sendiri. Oh begitu. Sampai sekarang udah sukses. Sampai sekarang saya kalau ketemu udah masuk, ngapunten suhu. Saya jadi nggak enak jadinya itu. Jadi kalau di dunia perdagangan udah usaha jasa atau perdagangan, kalau persaingan itu emang selalu ada Pak, dari zaman dulu udah ada gitu loh. Jadi untuk menyikapi seperti itu, kalau dunia barbershop kita kumpulin mereka jadi komunitas. Jadi kita gimana caranya bersharing ilmu. Begitu. Satu ilmu gimana bisnis, gimana untuk perkembangan. Kok ini kesepi ya? Gimana nih caranya Mas? Kok di situ rame? Gimana caranya Mas? Kita saling malah berbagi trik ya. Nah, malah berbagi trik. Jadi kita nggak, wah di situ rame, kok nggak kesana deh. Saya minder, enggak. Kita samperin enak-enak ngobrol, Mas di situ rame gimana sih Mas caranya? Oh gini kayak gini Mas. Dan sekian banyak barbershop untuk Malang Raya itu ada komunitasnya sendiri. Jadinya mereka dirangkul jadiin satu. Seandainya udah ada yang besar, kita pingin ilmu dari mereka. Mas gimana sih, tolong jelasin sama teman-teman. Ini kok udah besar barbernya, gimana sih manajemennya kayak gitu. Jadinya kita di situ nggak ada untuk saling senggol kanan, senggol kiri, malah senggol kanan dan kiri gitu ya. Senggol kanan, senggol kiri, saling bersaing tapi untuk bermusuhan enggak. Kita rangkul jadi satu. Gimana caranya berbisnis bersama seperti itu. Begitu. Ya kalau menurut ajaran Rasulullah, walaupun Rasulullah zaman dulu gitu dilempar apapun sama orang lain kan nggak dendam, mereka tetap sabar. Karena itu kalau di usaha kita kan kita sabar, ikhlas dan bersyukur. Kuncinya seperti itu. Itu dari pesantren udah diajarin Pak. Udah diajarin dari pesantren dari dulu. Emang kita harus sabar, ikhlas dan juga bersyukur. Terutama pasti bersyukur dulu. Seperti itu. Saya dengar bocoran ini. Benar. Ada bocoran apa nih Pak? jadi ada tanda kutip. Ya, meskipun di bidang jasa barbershop benar. Ini menurut saya unik ya. Tapi mungkin kembali ke manfaat ke orang banyak tadi. Benar. Saya dengar Anda sering mengadakan
Baksos ya. Nah. Baksos potong rambut ke sekolah-sekolah. Wah, bocorannya cepat sekali. Gimana? Gini. Kalau kita baksos ke sekolah-sekolah, terutama ke panti asuhan. Pagi ini kita bikin konten ya, potong rambut di SD 4 Rejoyoso, Bandur. Dengan nanti sama Bu? Pindah. Bu Winda, kita kenal Bu Winda kayak joker gue. Nanti kita potong anaknya supaya lebih ganteng dan lebih bagus, oke? Kita bikin paper. Ganteng. Dapat yang kayak gini guys. Kita gini, rambutnya yang pemotongannya salah seperti ini. Cek dulu. Nih, pemotongannya salah. Ini pendek, ini panjang. Soalnya seperti ini. Potongan cepon. Dibentuk konten. Anu nih apa nih? Tahu gitu panah betul. Di sini nggak tahu potong di mana, mungkin dipangkas ya. Jadinya stepnya kita manipulasi seperti ini. Di belakangnya kita cek dulu. Oke. Misalnya kita kedua, kesulitannya emang tekniknya seperti itu. Kemarin dipangkas rambut ini terlalu kependekan, jadinya jadi gini deh. Kita manipulasi. Kita bergerak seperti ini biar anak-anak itu disiplin, rambutnya biar rapi dan juga tidak kerepotan untuk menata. Anak SD sih jarang untuk bisa menata rambut sesuai keinginannya. Jarang juga pakai pomade. Jadinya kita fotonya selagi agak pendek-pendek dikit aja. Seperti ini. Bukan ke panti asuhan aja. Terkadang orang gila pun kalau emang udah rambutnya panjang kita potong, Pak. Oh begitu ya? Benar. Satu ke panti asuhan atau panti jompo, mereka kan udah nggak punya siapa-siapa. Saya berpikir juga buat teman-teman juga yang dunia barbershop, mereka udah nggak punya siapa-siapa. Kita coba menjadi orang yang berguna buat mereka. Betul ya. Kayak saya ya mungkin ya teman-teman kalau udah masih punya bapak ibu, disayangi dan dihormati lah, dijaga. Kalau saya udah nggak ada orang tua ya Pak ya, bapak ibu, anak yatim piatu bisa ya Pak ya, disebut anak yatim piatu nggak. Jadinya kita merasakan kalau udah nggak ada orang tua gimana sih? Kita mencoba untuk menghormati yang mereka yang udah panti jompo atau yang nggak punya siapa-siapa. Di zaman Nabi kan dulu kita harus menyayangi anak-anak yatim juga sih Pak. Betul. Saya menjadi seperti ini juga berkat tuntunan dari orang tua. Oke. Kita nggak bisa apa-apa juga dan tuntunan guru juga. Iya. Kalau di panti asuhan kan ya mungkin ada petugasnya juga di sana. Ini yang pengen saya tanya malah tadi Anda bilang salah satunya ODGJ ya kan? ODGJ, nah gini. Sulit enggak? Lah gimana cara Anda? Agak sulit, enggak sih. Iya. ODGJ terkadang mau potong nggak mau, udah bilang ditekitin aja terkadang dia nggak mau. Iya. Kita tawarin dulu, pendekatan dulu sama mereka. Bukan kita pendekatan orang yang normal dulu ya Pak ya. Wah. Orang normal sih didekatin kita kasih uang udah selesai, dia mau. Kalau orang ODGJ termasuk pawangnya ODGJ ini. Jadinya gini, terkadang kalau orang gila itu uang pun dia kan udah ngerti. Mas dikasih uang ini terkadang ditolak. Apa yang dilihatnya dulu pasti kalau orang ODGJ kita pakai cowok dulu ya. Kalau cewek kita nggak terlalu kedekatin sih. Walaupun mereka sama-sama manusia sih, cuman terkadang lebih keras lagi kalau wanita. Tapi kalau cowok kita dekatin, kita ngobrol, diajak ngomong udah nggak nyambung, kita kasih rokok. Cari perhatian lah dulu ya. Jajan, nah benar. Dia mau diterima, berarti dia udah mau lah sama kita. Iya. Coba gini, keluarin kita gunting rambut ataupun clipper namanya kalau di barbershop itu clipper mesinnya. Memotong ya, gimana kita rayu dulu. Terkadang dianya cuma diam sambil melihat.
terkadang kali kalau mau dia nganggukin kepala, pasti dia bilang, iya, nggak apa-apa, kita coba foto. Karena sesama manusia kita harus saling menyayangi, Pak. Begitu, Intinya seperti siap. itu. Iya, Walaupun iya. sejelek-jelek apapun dia masuk apapun, sesama manusia. Sampai harus rela jadi pawangnya Ya, ODGJ. harusnya walaupun kita masih ngedeketinnya takut kepentung, ya. Takut dipukul atau apa. makanya. Nah, tapi ya Bismillah dulu. Nah, Bismillah kita coba rayu dulu. Kalau seandainya dia nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, siap. Ini gini Pak ya. Iya benar. Mungkin sedikit ke rahasia perusahaan ini. Ya benar, boleh kita bocorin dikit-dikit ya nggak apa. Sekarang Benar. di usaha jasa barbershop ini, Iya. boleh tahu enggak omset? Nah, ini kan rahasia perusahaan ya. nih. Kita kalau bicara dengan omset sih, karena mungkin terkadang setiap bulan itu naik turun ya, habisnya naik turun ya. Ya kalau tahun-tahun ini sih, kalau buat kredit mobil bisa lah Pak. Begitu ya? Wah, Kredit mobil sekitar 2 tahun lah. 2 tahun itu udah bisa. padahal awalnya dari rokok eceran. Rokok eceran, benar. Di pesantren. Pesantren. Itu saya masih ingat ya waktu Maulidoh Romo Yai almarhum. Oh iya. Dia pernah cerita gini, kalau setiap hari Jumat pagi ya kalau nggak salah Iya. subuh sampai ada yang tertidur gini ya, terkadang di Maulidohin ada yang tertidur. Iya. Saya selalu di depan dan mendengarin. Hmm. Romo bilang gini, jadilah kalau seandainya keluar dari pondok, jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan hormatilah hormatilah di waktu kamu beranjak atau menginjak Iya. di situ. Maksudnya Romo mungkin jadilah orang yang berguna di waktu kamu keluar pondok nanti. Oh. Jadi orang yang Dimanapun bermanfaat. Anda berada. Jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat di mana kamu berada, seperti itu. Jadinya ya itu tadi Pak. Walaupun orang gila saya potong, nggak apa-apa. Bermanfaat buat semuanya kan gitu. Iya, hebat ini. Pelan-pelan, sekarang omsetnya Omsetnya sudah. udah mulai jadi dikit-dikit lah. Siap. Alhamdulillah. Mantap. Nanti kalau sebutin sensor aja, Pak. Harga segini. Mudah-mudahan. dapatannya gini. Ya oke. Mudah-mudahan ini kan juga menginspirasi teman-teman yang lain. Buat teman-teman ya, buat adik-adik saya yang masih di pesantren, tetap konsentrasi dengan ilmu yang sekarang kamu pelajari, seperti itu. Begitu. Baik. Nah, ini kita sudah mendekati akhir obrolan ini. Boleh. Kalau boleh saya tarik kesimpulan ya. Boleh. Nah, ini Anda di usaha jasa barbershop ini ya. Dari kebiasaan Jumat bersih di pesantren, sukses menggeluti Dunia usaha barbershop. jasa barbershop Ya, gitu ya. benar. Baik, hebat ini. Alhamdulillah Pak. Ya semuanya itu dari pesantren sebenarnya. Ilmu semuanya itu ada yang kita terapkan di dunia sekarang ini atau masyarakat sekarang ini. Semuanya dapat di pesantren. Begitu. Benar. Suatu yang nggak bisa, insya Allah dengan Bismillah kita yang istiqomah pasti akan bisa. Siap, mantap. Baik Pak, terakhir nih ya. Boleh, ini apalagi nih terakhir ya. Saya boleh rokok dulu ya, Pak. Sambil Silakan, ngerokok, silakan. Sambil ngerokok. Kayaknya Silakan. lebih enak sambil ngerokok nih kayaknya. Betul. Pak. Benar. Terakhir nih, Boleh, silakan. saya minta kalimat sakti ya. Kalimat sakti. Kalimat dari Anda yang ini insya Allah nanti akan jadi inspirasi bagi sobat-sobat pemirsa. Benar gini. Kalau kalimat sakti itu buat kata-kata ya buat teman-teman. Oh, iya, motivasi iya. biar adik-adik, semua teman-teman atau semuanya lah. Semuanya kekayaan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih dibandingkan ilmu Pak Yam. Kalau saya itu terpaku dengan kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Saya dulu pelajari juga di bukunya siapa ya dulu saya lupa. Gini, kata-katanya kalau nggak salah gitu gini, ilmu itu lebih baik dari kekayaan. Karena kekayaan itu harus dijaga, seperti itu. Tapi sedangkan ilmu itu yang menjaga kita. Iya, betul. Itu Pak. Jadi saya itu gini, ilmu itu emang menjaga kita. Jadinya setiap satu ilmu itu
Oh, seandainya kita nggak bisa ya, oh kita punya ilmunya ini nih, oh, jadi bisa, ya kan ya. Tapi kalau kekayaan udah lengser dikit, hilang. Begitu, siap. Kita siap. gunakan yang nggak jelas, malah hilang, mah. Begitu. Begitu. Jadi Ya. kalau kekayaan itu kita jaga, tapi kalau ilmu menjaga kita seperti itu. Buat teman adik-adik saya yang masih di pesantren, belajarlah ilmu sampai negeri Cina kan seperti itu. Nah, makanya tekunlah istiqomah di situ. Nanti insya Allah di dunia masyarakat nanti apa sampai udah keluar, ilmu itu akan berguna buat masyarakat dan diri kita. Begitu. Baik, begini Pak. Terima kasih untuk obrolan kita. Saya yang terima kasih udah disawan ke sini ya Pak. Udah disawan di sini. Iya. Ya, tujuan kami mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi yang jelas bagi teman-teman, sobat pemirsa. Buat semuanya lah Pak ya, Iya, semuanya betul. yang bisa menerkan Iya. motivasi. Toh ternyata hanya berawal dari kebiasaan Anda di Jumat bersih di pesantren, Benar. kemudian Anda sukses menggeluti usaha jasa barbershop. Oke, hebat. Sekecil itu loh Pak. Sekecil Pak, Iya. apalagi kita udah belajar banyak ini karena di pesantren. Kita Iya. belajar banyak banget loh Pak. Mudah-mudahan Anda selalu diberi kesehatan, Amin, terus sama-sama. menebar kemanfaatan untuk Amin, masyarakat luas. sama-sama Pak Bariki. Baik sobat, kita sudah di penghujung bersamaan obrolan kita malam hari ini di Obras, tentunya obrolan santri penuh inspirasi, mantap. Dan tentunya obrolan kita malam hari ini disponsori oleh air minum Mantap sekali nih Pak ya. B2S. Baru ada, wih mantap ya. MDK B2S, air sehat menyegarkan. Wih, ini dari pesantren kita ya Pak ya Pak. Betul. Wih, Mari silakan Wah, Anda ini coba. boleh dicoba ya? Wah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segar dan menyehatkan tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Bariki. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan obrolan dan narasumber inspiratif yang lain. Oke. Terima kasih tentunya juga untuk Terima kasih Bapak Bariki. Kita sambung Udah lagi. sawan di sini ya. Sambung lagi di lain waktu. Jangan bosan-bosan untuk kesini. Siap ya. Baik, kami undur pamit. Apabila ada salah kata tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di obrolan inspirasi berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.